kalau kita berbuat baik sama leluhur, nanti kedepannya anak turun kita itu akan berbuat baik ke kita sendiri. Kayak gitu. Kadang kalau kita berbuat baik, oh mungkin saya di kehidupan sebelumnya itu saya pernah berbuat baik, makanya sekarang ada yang menolong, ada yang kayak gitu. Jadi semua kembali, makanya tetap berbuat baik. Karena berbuat baik itu kita bukan berbuat buat orang lain, kita berbuat pada diri sendiri. Mulai usia berapa Budi Rahayu belajar spiritual itu? Belajar spiritual itu justru saya dari kecil, cuma enggak terlalu ya, karena mbah-mbah saya itu kan sering ya dulu ke punden. Kalau saya nangis, kalau saya rewel itu suka diajak ke sumber mata air. Itu dikenalkan dulu sama mbah saya, ke sumber mata air itu ya kamu harus melestarikan, menghormati. Kalau di situ paling enggak kamu wudu basuh muka untuk menghilangkan energi negatif. Katanya dulu gitu. Ternyata sekarang memang oh benar. Terus ini saya punya saudara ya suka ke tempat-tempat itu untuk menghormati Sang Maha Pencipta yang sudah menciptakan sumber mata air itu. Baru sekarang saya udah berarti banyak yang sudah tervalidasi. Dari dulu saya bertanya belum ada jawabannya itu, otomatis sekarang oh berarti gini. Saya dulu itu sama mbak saya itu sering diajak ke sumber mata air. Ini kamu kalau di sini tuh mendoakan leluhur, mendoakan yang sudah menciptakan sumber mata air ini supaya lestari dan bermanfaat untuk semua orang. Sekarang saya malah seneng ini kalau kapan itu ya ke Jolotundo itu. Oh, sering kesana Budi? Pernah berapa kali itu. Keistimewanya apa Budi jika kita ini selalu terhubung dengan leluhur? Ya gimana kita bisa mengambil sifat positifnya. Terus kita nanti kan suatu saat kita kan juga akan kembali dan kita menjadi leluhur untuk keturunan kita yang di bawah. Kalau kita berbuat baik, seakan-akan kita berbuat baik pada orang lain, padahal kita berbuat baik untuk diri sendiri. Kayak hukum alam. Jadi kalau kita berbuat baik sama leluhur, nanti kedepannya anak turun kita itu akan berbuat baik ke kita sendiri. Kayak gitu. Kadang kalau kita berbuat baik, oh mungkin saya di kehidupan sebelumnya itu saya pernah berbuat baik, makanya sekarang ada yang menolong, ada yang kayak gitu. Jadi semua kembali, makanya tetap berbuat baik. Karena berbuat baik itu kita bukan berbuat buat orang lain, kita berbuat pada diri sendiri. Kayak gitu. Makanya sama leluhur kita menghormati. Suatu saat kita akan menjadi leluhur untuk anak turun kita. Kayak gitu, hukum alam. Hukum alam. Ada enggak pesan-pesan dari Mbah Rumien, mungkin satu kata, dua kata yang masih Budi Rahayu diingatkan sampai sekarang? Ya itu tetap berbuat baik itu, meskipun itu orang jahat pada kita ya tetap berbuat baik. Ya sulit kalau kita udah disakiti kita mau berbuat baik gitu ya. Ya memang sulit, tapi udah mbah saya itu gitu. Udah biarkan. Nanti itu yang membalas bukan orang itu. Nanti Sang Pencipta semesta itu udah ada balasannya sendiri. Yang penting kamu tetap berbuat baik. Jadi kita berbuat baik, nggak usah Arab-Arab ya semeleh itu ya. Soalnya sekarang itu orang-orang itu kan berbuat baik, tapi kan pamrih, di kapan itu ganjaran kan. Intinya kita itu berbuat baik kepada siapapun, kita peduli. Jangan mengharap balasannya. Budi ini kan dari kecil sudah belajar spiritual. Pernah nggak Budi ada pengalaman yang Budi temui atau mungkin Budi rasakan yang tidak bisa kita nalar? Kemarin itu ya ada itu sama saudara saya, sama Mas Aris itu.
ya itu yang pesugihan itu. Kemarin itu gimana Budi ceritanya itu? Masalah itu masih saudara itu ya, nggak saya sebutkan namanya. Itu sakit itu udah di rumah sakit, udah divonis dokter sakit, tapi tetap nggak ada ininya. Ternyata saya itu kebetulan ada saudara dekat saya itu ngerti, itu ternyata dia ada perjanjian, dia buat perjanjian dengan dengan diambil pesugihan, makanya itu kan kaya. Itu jatah anaknya itu harus diambil pada umur segitu. Itu udah cari kemana-mana, ke orang pintar kemana-mana itu nggak ada titik temu, nggak ada solusinya. Nah itu ada yang kemarin itu ternyata orang itu memang benar, ambilnya di mana secara otomatis itu karena kita memohon pada semesta, kepada Tuhan, orang ini supaya ngaku diperlihatkan apa yang sudah diperbuat. Ternyata ngaku dia ambil pesugihan itu untuk menyelesaikan, itu solusinya ruwet. Kami nggak bisa, soalnya ini memang kalau masalah pesugihan itu kan bertahun-tahun, itu nggak bisa langsung, kecuali kalau kita kena menjauh kayak santet, kayak itu kan mungkin hitungan bulan ya. Kalau kayak pesugihan itu kan perjanjiannya bertahun-tahun, dan itu orang tertentu, diakui orang tertentu yang bisa. Dulu udah pernah ada tapi nggak bisa, solusinya cuma tahu tapi nggak bisa menghilangkan karena jatuh tempo perjanjian itu belum ada, belum selesai. Terus kemarin itu dibantu saudara orang itu yang saya sebutkan tadi, itu dihilangkan. Caranya itu ke sumber mata air, dan itu yang bisa mengembalikan dan menetralisir semua itu harus ke Banyuwangi, karena sumber semuanya itu biasanya Banyuwangi, orang Banyuwangi yang paling bisa setahu saya, sama orang Kalimantan yang bisa menetralisir kayak pesugihan kayak itu. Ya itu pertama dan mudah-mudahan yang terakhir masalah pesugihan itu. Yang kemarin itu juga ada klien tentang pesugihan itu, tapi nggak diteruskan karena mungkin kondisi, karena memang butuh kayak penyelesaian itu butuh dana, butuh waktu. Itu akhirnya yang nggak bisa ditolong itu yang anak yang pertama yang ditumbalkan itu, tapi yang selanjutnya di bawahnya itu masih bisa ditolong, meskipun ya harus hati-hati karena ternyata setelah kita kerjakan bareng-bareng itu bersama beberapa orang yang ngerti, itu baru habis itu kemarin pas tanggal berapa itu akhirnya udah notif situ. Yang adik-adiknya itu sampai korbannya itu sampai berapa, 40-an atau berapa 40 itu korban. Itu semuanya keluarga Budi? Ada yang orang luar, tapi untungnya ketemu orang Banyuwangi, jadi semua bisa dinetralkan dan udah stop sampai situ. Intinya seperti orang mengambil pesugihan itu, misalkan sudah korban berjatuhan, keluarga sudah jadikan tumbal dan sebagainya. Nah, jika kita ingin memutus rantai dari pesugihan itu cara seperti itu Budi. Iya, itu ritualnya itu ya panjang itu. Tapi karena sudah perjanjian, sudah memakan dan kita sudah menikmati hasilnya, ya nggak bisa, tetap itu yang tumbal yang pertama itu yang tetap diambil, tapi yang diputus selanjutnya bisa. Yang bisa mengerjakan itu biasanya ya yang calon korban selanjutnya. Jadi nggak bisa orang kita kayak bayar mahar terus tolongin diputus, nggak bisa, harus dari calon si korban itu. Yaitu kemarin untung itu, kalau nggak ketemu orang Banyuwangi itu
habis itu. Nah ini Bude, ini menarik Bude terkait pesugihan. Kita ini kan kalian terus gitu. Ya. Nah sekarang kan banyak kan orang yang mengambil jalur alternatif bisa menjadi kaya pakai pesugihan gitu. Nah kita ini kan orang awam Bude, nggak tahu apa. Ketika kita bertamu ke orang gitu, bisa nggak kita ini orang awam tahu bahwa orang ini loh pesugihan, bisa nggak Bude? Ya nggak bisa Nggak kalau bisa, orang gitu. awam. Itu Barangkali memang ada tanda apa di rumahnya? nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau sudah berspiritual bisa merasakan ya. Iya, energinya itu ada. Tapi kalau orang awam ya nggak bisa. Kita bisa, cuma nggak bisa ngomong karena kalau baru yang ada yang membuktikan itu baru bisa. Semuanya itu sudah tahu, tapi untuk membuktikan kan nggak ada.